Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Astrid Dwi Andriani dan saya adalah Partnership Director dari Next Generation Indonesia. Di video kali ini saya ingin berbagi soal dampak COVID-19 bagi kesehatan mental dan bagaimana cara menanggulanginya. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penyakit corona COVID-19 merupakan pandemi. Penetapan pandemi atas suatu penyakit menegaskan bahwa suatu wabah penyakit menular telah terjadi di wilayah geografis yang sangat luas dan dengan prevalensi yang sangat tinggi. Dalam keterangan tertulisnya, WHO menjelaskan dua alasan kenapa menetapkan wabah ini sebagai pandemi. Yang pertama, kecepatan dan skala penularan wabah COVID-19 sudah sedemikian tinggi, setidaknya tersebar di 155 negara. Kedua, WHO melihat bahwa walaupun sudah selalu memberikan peringatan, beberapa negara tidak menunjukkan komitmen yang serius untuk mengontrol penyebaran virus ini, terutama di level politik. Apabila WHO perlu menyatakan pandemi agar bisa mengajak tiap negara semakin serius berkomitmen menanggulangi wabah ini, sebetulnya seberapa besar sih kita harus takut terhadap wabah tersebut? Perhatian publik terhadap wabah corona sebetulnya bisa dipotret, salah satunya dengan menilik keingintahuan orang terkait tema virus corona dari informasi Google Trends. Google Trends menunjukkan detak popularitas sebuah tema yang diketikkan orang melalui mesin pencari Google dalam wilayah dan kurun waktu tertentu. Kita bisa lihat grafiknya teman-teman, pada tanggal 21 Januari digunakan sebagai titik mula atau titik awal pencarian orang-orang menggali berbagai informasi di Google terkait virus corona ini. Hal ini berbarengan dengan rilis pertama dari WHO terkait wabah virus corona jenis baru di China. Angka ini menjadi kian tinggi, kian meningkat dari waktu ke waktu, tidak hanya di dunia, tapi di Indonesia. Virus corona COVID-19 ini memang berhasil membuat khawatir warga dunia, bahkan hingga menimbulkan kepanikan. Kita sama-sama tahu, di Indonesia sendiri misalnya, sesaat setelah pengumuman 2 warga Depok positif COVID-19, langsung terjadi panik buying atau membeli kebutuhan pokok secara massal. Teman-teman, sebetulnya kepanikan yang kita alami ini sebetulnya lebih berbahaya daripada virus itu sendiri, karena rasa cemas, khawatir, dan stres pada saat menghadapi situasi krisis seperti sekarang ini bisa menurunkan sistem imunitas tubuh. Sementara yang kita butuhkan untuk menangkal COVID-19 adalah kekebalan tubuh dan kesehatan yang baik. Lalu timbul sebuah pertanyaan, kenapa kepanikan gampang menyebar? Kondisi stres terjadi apabila hati, tubuh, dan pikiran seseorang tidak selaras. Tahukah Anda bahwa kita adalah makhluk yang bervibrasi atau memiliki getaran yang saling mempengaruhi? Menurut Bruce Lipton PhD, dia adalah ahli biologiawan sel dari Universitas Wisconsin, Amerika. Manusia itu disebut sebagai vibrational interference patterns atau makhluk yang memiliki getaran yang saling mempengaruhi. Nah, saat kita stres, kita akan mengalami vibrasi yang tidak beraturan atau disebut dengan incoherent vibration. Vibrasi yang kayak gini nih, yang bisa mengacaukan sistem imunitas tubuh sehingga imun jadi lemah dan penyakit bisa gampang masuk ke tubuh kita. Sebaliknya, saat badan kita rileks, hati kita tenang alias kita bahagia, kita akan mengalami vibrasi yang teratur dan stabil atau disebut dengan coherent vibration. Nah, vibrasi yang kayak gini nih yang kita butuhkan agar hati, tubuh, dan pikiran kita selaras sehingga kita bisa dengan mudah merasakan kebahagiaan. Pertanyaan lanjutannya nih, kenapa sih kita tuh harus bahagia? Karena saat kita bahagia, tubuh akan mengeluarkan salah satu hormon namanya hormon endorfin yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, hormon ini nih yang bisa kita pakai buat jadi senjata melawan virus corona. Setuju?
Dalam sebuah review di tahun 2012, beberapa orang peneliti yang dipimpin oleh Kubanski menemukan bahwa ada sekitar 200 penelitian yang membuktikan bahwa memang benar ada sebuah korelasi atau hubungan antara rasa kebahagiaan dan kesehatan fisik. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasa bahagia atau well-being, sikap optimis, serta kepuasan hidup dapat menurunkan resiko gangguan dari berbagai penyakit termasuk penyakit jantung, menjaga tekanan darah, berat badan ideal, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana caranya agar kita senantiasa bahagia? Sebetulnya pertanyaan ini cukup subjektif dan personal ya, karena masing-masing di antara kita pasti punya resep dan definisi sendiri-sendiri. Tapi teman-teman izinkan saya untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari guru-guru saya di Hanara Wellbeing Center Bandung, yakni dari Dr. Hansen dan Ibu Maya Danubrata. Beliau ini pernah mengajari saya 3 prinsip utama bahagia, yakni yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, berhenti mencemaskan masa depan. Dan yang terakhir adalah menikmati masa kini. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama, berdamai dengan masa lalu. Kita semua tahu bahwa resah, gelisah, stres, sakit, dan rasa tidak nyaman adalah hal yang kita rasakan saat ini yang diakibatkan oleh luka di masa lalu. Penderitaan akan kita rasakan saat kita menolak kenyataan dari apa yang kita hadapi. Karena itu, akan lebih baik jika kita mengembalikan keseimbangan dengan membiarkan segala sesuatu tentang hidup terus berjalan. Menghindari sepenuhnya hanya akan memperpanjang rasa sakit. Dan hal ini tentunya tidak akan membantu menenangkan diri pada masa pandemi seperti sekarang ini. Guru saya yang lain, Teddy CH, mengatakan bahwa Tuhan tuh udah ngasih jatah kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup kita. Mutlak hanya haknya Sang Pencipta. Tapi untuk merasa senang ataupun susah, itu pilihan kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menerima. Menerima bahwa kita hadir di dunia ini. Kita berada di tengah-tengah pandemi. Kita percaya aja bahwa setiap takdir Tuhan adalah baik. Bumi ini sedang memulihkan dirinya sendiri saat ini, dan kita berdamai merelakannya. Merelakan bukan berarti melupakan, tapi mengingatnya tanpa rasa takut. Resep yang kedua adalah berhenti mencemaskan masa depan. Saat ini, mungkin sebagian besar di antara kita merasa khawatir terkait kondisi keuangan, progres akademik, bosan karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, hingga ketakutan akan terinfeksi. Teman-teman ingat, masa depan adanya di mana? Di depan. Belum terjadi saat ini kan? Yang kita miliki hanya masa kini. Jadi jangan putuskan masa depan di masa kini. Gak apa-apa masa depan jadi milik masa depan aja, gak usah kita pikirkan atau khawatirkan pada masa sekarang. Jadi kita biarkan masa depan adanya di depan, yang kita miliki hanya masa kini. Nah ya, itu yang harus kita nikmati dan jalani. Dan yang terakhir adalah menikmati masa kini. Seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa kita itu hanya hidup di masa ini, masa kini, masa sekarang. Masa lalu sudah nggak ada, masa depan belum terjadi. Ya udah, kita nikmati masa kini aja. Masa kini kan kalau di bahasa Inggris disebutnya present ya, present tense gitu ya. Nah, present juga diartikan sebagai hadiah. Sama Allah, sama Tuhan dikasih hadiah, masa kita nggak mau happy? Makanya kita bahagia, nikmati masa kini, enjoy every moment. Oke teman-teman, sekian video yang membahas tentang COVID-19 dan peranannya bagi kesehatan mental. Di video selanjutnya atau di video yang kedua, saya akan membahas tentang mindfulness dan cara mempraktikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.